Berusaha menyalip truk trailer, pengendara motor yang juga seorang guru justru terjatuh hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian dan terekam kamera pengawas. Hilang kendali saat berkendara, minibus menabrak beton pembatas di ruas jalan tol dalam kota kilometer 11 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat Selasa dini hari. Sang sopir menderita luka serius di bagian muka. Detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor dan truk kontainer di perempatan Sinta Karawaci, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Terlihat pengendara motor berusaha mendahului truk kontainer dari arah sebelah kiri. Namun pengemudi motor hilang kendali hingga menabrak truk kemudian jatuh dan terlindas truk tersebut. Ditemui pada Selasa, saksi mata mengatakan kecelakaan terjadi pada Selasa pagi. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, korban adalah wanita yang berprofesi sebagai guru. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Adapun sang sopir beserta truknya dibawa ke Satlantas Polres Metro Tangerang untuk dimintai keterangan. Video amatir warga merekam kondisi minibus setelah menabrak warung nasi uduk di Jalan Raya Perumahan Medland, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat pengendara mobil yang melaju dari arah jalan utama Medland ke arah Cipenjo tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak warung yang berada di pinggir jalan. Pengendara mengaku berkendara dalam keadaan mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh. Akibat peristiwa ini, pemilik warung mengalami patah tulang di bagian jari kaki dan menderita luka lebam. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan tol dalam kota kilometer 11 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Minibus bernomor polisi B1408 VKJ yang ditumpangi oleh satu orang melaju dari arah Cawang menuju Tomang di jalur lambat. Namun tepat di pintu tol, pengemudi hilang kendali hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Kerasnya hantaman membuat bagian depan minibus ringsek. Sang pengemudi pun menderita luka cukup serius pada bagian wajah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas Jasa Marga dan petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung menangani kasus kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan orang dari berbagai kalangan di Bandung, Jawa Barat beramai-ramai berjalan kaki menyusuri sejumlah jalan protokol sebagai bentuk aksi solidaritas bagi Rempang. Sementara puluhan batu nisan makam di kawasan Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah bermunculan akibat musim kemarau. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Masa perwakilan berbagai ormas di Jawa Barat yang terdiri dari ulama hingga purnawirawan Jenderal TNI ini menggelar aksi long march dari Gedung Sate menuju Gedung Merdeka Bandung. Menurut salah seorang perwakilan massa, Rempang sudah pada kondisi yang memprihatinkan, di mana bangsa Melayu sebagai bangsa pribumi harus terusir dari tanah kelahirannya. Massa pun mendesak pemerintah segera menghentikan proyek yang dinilai merugikan. Puluhan makam di area Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah bermunculan seiring menyusutnya air di waduk di Kabupaten Wonogiri ini. Makam-makam yang disebut makam Sentono kini menunjukkan susunan-susunan batu nisan. Munculnya makam-makam itu bukanlah hal baru. Makam-makam selalu terlihat akibat dampak musim kemarau. Dua orang pelajar SMA di Kabupaten Indragiri Hulu Riau hanyut akibat terbawa arus saat mandi di Sungai Indragiri pada Senin lalu. Tim SAR gabungan pun berupaya melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai. Dikonfirmasi pada Selasa malam, tim rescue pos SAR Tembilahan menyebutkan jika salah satu korban berinisial N telah berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Sedangkan satu korban lainnya masih belum ditemukan. Usai jasad korban dievakuasi, kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Pencurian di tempat indekos di Jalan Tanah Merdeka Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Minggu dini hari, pencuri menggasak 3 ponsel milik korban. Sementara itu pembegalan terjadi di Kota Medan dan terekam CCTV. Saat beraksi, para begal menenteng senjata tajam.
Seorang warga yang tinggal di Jalan Bulu Tangkis Medan, Sumatera Utara bersama dua temannya menjadi korban pembegalan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Halat, Simpang Jalan Gedung Arca, Medan pada Minggu subuh. Korban bersama rekan-rekannya berhasil melarikan diri dan meninggalkan motornya. Begal pun langsung membawa kabur motor korban. Senin sore, korban bernama Agus mengatakan saat itu hendak pulang ke rumah. Ia dipepet sejumlah orang yang mengendarai 5 sepeda motor. Mereka mengancam menggunakan senjata tajam dan besi padu. Korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Polsek Medan Area. Pencurian terjadi di sebuah rumah indekos di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Memanfaatkan para penghuni tempat indekos yang sedang tertidur lelap, seorang pria masuk ke kamar korban dan mencuri 3 ponsel yang sedang di-charge. Untuk menghindari kecurigaan warga sekitar, pria itu dengan santai keluar dari rumah tersebut seolah-olah ia adalah kawan penghuni tempat indekos. Pemilik rumah indekos dan korban baru menyadari dan memastikan ponselnya dicuri setelah mengecek rekaman kamera pengawas. Dengan menyertakan bukti rekaman kamera pengawas, korban telah melapor ke polisi. Pencurian di rumah indekos juga terjadi di Kampung Kebonsari 6, Surabaya, Jawa Timur, Selasa dini hari. 2 anggota kawanan pencuri terekam CCTV merusak gembok pagar rumah yang terkunci, lalu nekat masuk ke teras rumah tempat beberapa sepeda motor diparkir. Tak berlangsung lama mereka membawa kabur sepeda motor berwarna merah. Ditemui pada Selasa siang, korban pencurian mengatakan terakhir kali menggunakan sepeda motornya pada Senin malam. Pada pagi harinya ia diberitahu oleh pemilik tempat indekos sepeda motornya tak ada di teras rumah. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasusnya ke Polsek Jambangan, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.